محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأتمنى به وبعلومه في الدارين آمين. يجب صوم رمضان لأحد أمور خمسة أحدها بكمال شعبان 30 يوما وثانيها برؤية الهلال بحق من رآه وإن كان فاسقا وثالثها بثبوته في حق من لم يرى بعدل شهادة ورابعها بإخبار أهل رواية موثوق به سواء وقع في القلب صدق أم غير موثوق به وقع في القلب صدق وخامسها بالظن دخول رمضان بالاجتهاد فيما اشتبه عليه ذلك. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirannya yang masih memberikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat yang kita awali dalam berjamaah ini yaitu sholat subuh, lanjut dengan sholat zuhur, asar, maghrib dan isya juga berjamaah, sehingga kita termasuk hamba yang betul-betul mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjadi umat yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dan amalan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita baca salawat dan salam untuknya. Mudah-mudahan salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nanti pada kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat Ramadan sudah di depan pintu sebentar lagi, maka materi-materi yang saya akan sampaikan berkaitan dengan Ramadan, baik itu puasanya, baik itu tarawihnya, baik itu berbukanya, baik itu tentang iktikafnya dan lainnya, sehingga Ramadan tahun ini kita isi dengan ilmu yang berkaitan dengan Ramadan, sehingga yang kita jalankan pada tahun ini betul-betul Ramadan memiliki hikmah dan faedah yang besar, dan setelah Ramadan kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yajibu shaum Ramadan ahadi umurin khamsatin. Puasa Ramadan hukumnya wajib bila dengan salah satu 5 perkara. Kalau ada salah satu yang 5, maka sudah wajib kita melakukan puasa Ramadan. Apa saja dari 5 tersebut? Ahaduha, salah satunya bikamal sya'bana salasina yauman, yaitu dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Kalau memang sudah ketahuan bahwasanya bulan Sya'ban 30 hari, maka besoknya pasti kita melaksanakan puasa Ramadan. Karena bagaimanapun juga dalam hitungan Hijriah tidak ada yang sampai 31, 29, 30.
29, 30. Berbeda dalam hitungan Masehi. Ada yang 28, ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31. Nah, ini yang membedakan dalam hitungan Hijriah dengan hitungan Masehi. Oleh sebab itu, kita bisa puasa tahun lalu dengan bulan Sya'ban 29, nggak sampai 30. Tahun ini Sya'bannya 30. Di antara duanya. Begitu juga Ramadan, ketika kita ingin hari raya, apakah Ramadan tahun lalu cuma 29, tahun ini 30? Nah, itu dengan kesempurnaan bulan Sya'ban 30 hari, maka sudah pasti besoknya wajib umat Islam melaksanakan puasa Ramadan. Di mana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffazu fi Sya'ban ma la yatahaffazu fi ghairihi. Hada dalilun ala anna ikmal Sya'ban 30 yawman min ar-ru'yah la min al-hisab. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul menjaga bulan Sya'ban, tidak seperti menjaga bulan-bulan lainnya. Artinya di antara 12 bulan yang betul-betul Nabi jaga benar, yaitu bulan Sya'ban, karena menuju kedepannya adalah bulan Ramadan. Dan ini diperhitungkan dengan cara ruqyah, yaitu dengan cara melihat, bukan dengan hisab. Makanya dalam puasa itu bisa dilihat dengan ruqyah atau bisa dengan hitungan. Wallahu apakah tahun ini sama atau tidak dengan Muhammadiyah, tergantung nanti ruqyahnya. Kalau Muhammadiyah sudah menentukan dengan hisab, sehingga tinggal nanti pemerintah dengan cara ruqyahnya bisa Sya'ban 30, bisa saja Sya'ban 29. Seperti kalender bulan Rajab. Kalender bulan Rajab tahun ini yang tertulis 29. Namun setelah dilakukan ruqyah dengan ilmu falak, ternyata Rajab sampai 30. Makanya ada dua kalender. Ada yang mengatakan Rajab pada bulan nisfu Sya'ban itu malam Selasa. Kalau memang Rajabnya 29. Ada yang malam Rabu, berarti Rajabnya 30. Tetapi dengan hitungan dan penglihatan ternyata bulan Rajab pada tahun ini 30. Makanya jatuh nisfu Sya'ban pada malam. Itu yang pertama. Jadi kalau sudah 30 hari, maka umat Islam wajib puasa Ramadan. Puasa kita, dan yang kedua, orang wajib puasa bi ru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan, yaitu melihat hilal bagi orang yang melihat, meskipun yang melihatnya itu adalah orang fasik, meskipun yang melihatnya adalah orang fasik. Nah, ini kewajiban bagi yang melihat, karena memang diberikan pandangan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang tersebut bisa melihat hilal, yaitu hilal Ramadan. Makanya di dalam hadis disebutkan sumu li ru'yati wa afiru li ru'yati.
Puasalah kalian karena melihat bulan, wa afiru biru'yati, dan berbukalah kalian dengan melihat bulan. Puasa dengan melihat bulan artinya ketika ru'yah hadis yang ada, ru'yah itu adalah kembali kepada hilal Ramadan. Makanya kan sumu li ru'yati, puasalah kalian karena melihat bulan, wa aftiru ru'yati, dan berbukalah kalian karena melihat bulan. Nah, melihat yang kedua, wa aftiru ru'yati, adalah melihat bulan Syawal. Jadi puasa karena melihat bulan, lebaran juga karena melihat bulan. Fa in gumma alaikum fa'akmilu iddata sya'bana salasina yawman. Bila mendung bulan tidak bisa terlihat, maka Sya'bannya ditetapkan menjadi 30. Nah, ini makanya wajib bagi orang yang melihat melakukan ibadah puasa meskipun yang melihatnya itu adalah orang fasik. Nah, tinggal apakah yang digunakan orang tersebut betul-betul dalam ilmunya, karena antara ilmu dengan sifat dia itu berbeda. Ada orang berilmu dan istiqomah dengan ilmunya, berarti tawadhu. Ada orang berilmu tapi tidak sesuai dengan ilmunya, diiringi dengan kemaksiatan, maka dia fasik. Makanya dalam meninggalkan sholat, ada sebagian ulama tidak langsung mengklaim yaitu sudah kafir, meskipun ada hadis al-farqu bainal muslim wal kafir tariku sholat. Perbedaan antara orang muslim dan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Tinggal lihat apakah dia meninggalkan sholatnya karena sengaja atau karena lalai. Makanya tidak semua ulama langsung menjatuhkan kepada orang yang meninggalkan sholat itu langsung dihukumi dengan kafir. Nah, minimal orang itu dihukumi dengan fasik. Nah, itu memang terdengarnya ekstrim yang mengatakan kafir. Kalau sudah kafir nanti bisa bermasalah ketika dia meninggalnya. Dia meninggalnya tidak boleh di kuburan orang muslim. Makanya kuburan itu ada dua, ada yang golongan muslim, ada golongan muslim. Nah, kalau orang sudah dihukumi dengan kafir, maka orang itu ketika meninggal tidak boleh masuk dalam kategori di makam kuburan orang muslim. Dan ini kehati-hatian sebagai ulama tidak langsung mengklaim orang yang meninggalkan sholat langsung kafir. Maka dia pakai batasan adalah fasik. Jadi yang kedua, wajibnya puasa karena dilihat bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan. Wasalisuha, dan yang ketiga, bisubuti pihak iman lam yarahu bi'adli syahadatin, yaitu dengan ketetapan bagi orang yang tidak melihat tetapi dia orangnya adil dan orangnya memiliki perbuatan yang tidak dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Jadi apa? Dia dapat kabar dari orang yang melihat, dan kita dapat kabar dari dia, dan dia yang kita dapat beritanya adalah orang yang kita lihat kepribadiannya bagus, kesehariannya bagus, dan karakternya juga di masyarakat bagus, sehingga kita puasa lewat orang tersebut. Nah, itu juga sudah termasuk kewajiban kita melakukan ibadah puasa. Nah, kayak kita dalam tatanan nanti Majelis Ulama Indonesia, siapa yang diberikan beban untuk melihat? Nah, berarti kan kita mendapat kabar dari
Kementerian Agama dalam hal ini diumumkan. Nah, kita dapat kabar puasa itu dari orang yang memang tidak melihat bulan. Makanya kita nanti ketika sudah ada pemerintah dari pemerintah wajib melakukan puasa. Berarti beda yang kedua dengan yang ketiga. Yang kedua memang dia melihat, maka orang tersebut wajib puasa. Yang kedua, bagi orang yang tidak melihat tetapi dia dapat kabar dari orang yang adil dan kesaksiannya bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini yang kita sering dapati dalam kehidupan sehari-hari, bahkan bertahun-tahun kita berpuasa mendapatkan berita dari orang yang memang tidak melihat, tetapi orang tersebut kebenarannya, kealimannya, akhlaknya tidak diragukan lagi. Maka bagi kita adalah membenarkan apa yang disampaikan. Oleh sebab itu, salah satu yang lima adalah kita berpuasa dan wajib berpuasa bagi orang yang mengamalkan dan dia adalah orang yang kepribadiannya bagus, adil dan kesaksiannya tidak diragukan. Warabiha, dan yang keempat, biisbari ahli riwayatin mawsuqin bihi sawa wa fil qalbi sidqu ablan aw ghairu mawsuqin bihi in wa fil qalbi sidqu. Dan yang keempat ini adalah orang yang mendapatkan kabar dari orang yang melihat, dan yang melihatnya itu adalah orang yang adil, seperti istrinya, tetangganya, sahabatnya. Dan yang kita dapatkan itu adalah orang yang benar-benar hati kita percaya terhadap berita yang disampaikan. Al-Qail maksudnya bihi, atau hati kita tidak percaya dengan orang tersebut karena orang tersebut terkadang melakukan suatu kemaksiatan sehingga orang itu dikategorikan dengan orang fasik. Nah, ini adalah gambaran yang keempat, sehingga orang yang memberikan kabar tersebut, yang pertama adalah karena memang beritanya orang yang melihat itu dipercaya, sehingga orang itu betul-betul di dalam hatinya membenarkan, atau orang itu fasik tetapi hatinya orang tersebut percaya dengan apa yang disampaikan, maka orang tersebut wajib melakukan puasa Ramadan. Nah, ini memang berbeda antara kedua, ketiga, dan yang keempat. Yang pertama adalah yang melihatnya adalah orang fasik. Yang ketiga adalah orang yang melihat tetapi dia mendapatkan berita dari orang yang adil dan kesaksiannya bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, mendapatkan kabar dari orang yang melihat dan dibenarkan beritanya, atau dia mendapatkan kabar dari orang yang melihatnya tetapi hatinya membenarkan dari orang tersebut karena dilihat dia karena kefasikannya, bukan karena keilmuannya. Nah, yang kelima, bizanni umuri Ramadan bil istihadi, yaitu orang berpuasa punya prasangka dengan dugaan, tentunya dengan cara istihad. Ini kekhususan bagi orang yang dimiliki, bagi orang yang memiliki keilmuan tentang bagaimana mengeluarkan hukum dengan baik dan benar. Tentunya tidak mudah dan tidak bisa secara umumkan. Kalau bagi orang awam ini tidak mungkin, tetapi bagi orang alim ini bisa terjadi karena istihad itu tentunya bagi orang yang memiliki keilmuan tentang
fikih, usul fiqh dan yang menopang keduanya, sehingga orang yang melakukan istihad bahwasanya sekarang sudah jatuh puasa, maka orang tersebut wajib melakukan puasa. Tentunya ini hampir sama dengan yang kedua, hal kedua karena dengan cara melihat, tetapi jatuhnya orang fasik, seperti pribadinya yang wajib puasa. Yang kelima ini pribadinya juga tetap yang puasa, tetapi karena lewat jalur istihad, yaitu dengan ilmu-ilmu yang merangkum, yang mengimpun dalam dirinya, sehingga dia bisa memutuskan bahwa hari ini adalah bulan Ramadan, atau dengan istihadnya di akhir bulan Sya'ban 29, itu dia bisa memutuskan besok Sya'ban tidak sampai 30. Nah, orang tersebut dengan keilmuan yang dia dapati, yang dia miliki, maka orang tersebut wajib puasa Ramadan. Nah, disinilah yang harus kita pahami, sehingga ada perbedaan-perbedaan di masyarakat adalah sesuatu yang pasti tidak mungkin tidak terjadi perbedaan, karena memang keilmuan yang dimiliki tentunya setiap manusia berbeda-beda. Disinilah indahnya ketika kita mengetahui hal tersebut, maka kita tidak mengklaim kita yang paling benar, dia salah, atau dia benar, kita salah, tetapi sandarannya adalah keilmuan. Oleh sebab itu, kewajiban puasa Ramadan jatuh pada salah satu yang benar. Saya ulang lagi, yang pertama, kalau memang sudah Sya'bannya 30 hari, maka besoknya sudah pasti puasa Ramadan. Yang kedua, bagi orang yang melihat bulan Ramadan meskipun orang itu fasik. Yang ketiga, orang yang memberitakan adalah orang yang adil, kesaksian yang bisa dipertanggungjawabkan, atau bahasa mudahnya kita mengakui dengan karakternya, sifatnya, dan kesehariannya, maka kita puasa lewat jalur orang tersebut meskipun dia tidak melihat. Yang keempat, orang yang melihat adalah orang yang adil, dan kita membenarkan apa yang dilihat dari bulan tersebut. Dan selanjutnya adalah masih dalam kategori yang keempat, yang memberitakan orang fasik, tapi kita membenarkan apa yang disampaikan, itu juga tentunya puasanya sudah sempurna. Dan yang kelima, khusus bagi orang yang memiliki keilmuan yang bisa beristihad datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita ketahui ini, kita menjadi orang yang senantiasa memaklumi perbedaan dan memaklumi apa yang dilakukan setiap muslim yang telah melakukan atau belum melakukan ibadah puasa. Tentunya ini juga masuk ke tatanan hari raya dan belum hari raya. Mudah-mudahan kita dalam hidup senantiasa diisi dengan keilmuan, sehingga kita menjadi manusia yang beribadah dengan ilmu dan memberikan kebersamaan dan memiliki sesuatu hal yang positif, sehingga tidak perlu kotok-kotokan, tidak perlu mencari suatu kesalahan. Apalagi bulan Ramadan, bulan yang harus kita hormati, yang kita jaga dan kita muliakan. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat dan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjalankan Ramadan ini jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin.